Selamat pagi Anak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, diminta untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu ya. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oh, ibunya juga dilihatin. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Sabu, Apa keterangannya? sakit Bu. Nah, semuanya Ibu minta berdiri ya. Kita SDM terlebih dahulu. Kalian ikuti Ibu ya dengan suara yang lantang dan keras. Oke? 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Sekali lagi ya. Semangat, semangat, semangat. Oke, bagus. Ya. Berarti udah semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bagus. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang struktur bumi, ya. Nah, minggu lalu kan Ibu sudah pernah membahas tentang morfologi bentang alam. Siapa yang masih ingat? Salah satu, kan contoh apa saja bentang alam di Indonesia? Siapa yang tahu? Oke, Janet. Gunung Semeru di Jawa Timur, Ya. Pulau Berbentuk Cinta di Gorontalo, Gunung Agung di Bali, dan Gunung Kelimutu 3 warna di NTT. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu Janet ya. Nah, tadi kan ada bentang alam di Indonesia yaitu yang disebutkan Janet, Gunung Semeru, Pulau Berbentuk Cinta, Gunung Agung, dan Gunung Kelimutu tiga warna di NTT. Nah, mengapa Indonesia bisa memiliki bentang alam seperti itu? Siapa yang bisa menjelaskan? Karena adanya gerakan lempeng. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan ya, Bunda. Jadi, permukaan bumi terdiri dari sebagian besar lempeng tektonik yang bergerak secara lambat. Ya, interaksi antara lempeng-lempeng tersebut menghasilkan gunung, lembah, dan pecahan tektonik ya. Nah, tujuan. Jadi setelah kita belajar tentang struktur bumi, Ibu harap siswa mampu menjelaskan lapisan-lapisan penyusun bumi berupa wujud, kandungan, dan suhu di dalamnya, serta menjelaskan bentuk struktur bumi. Kita masuk ya ke materi pembelajaran. Struktur bumi, ada apa saja struktur bumi anak-anak? Kerak bumi, apa lagi? Mantel bumi, terus inti luar dan inti dalam ya. Jadi struktur bumi tersusun dari 3 lapisan yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi yang terdiri dari inti luar dan inti dalam. Nah, perhatikan ya gambarnya ya, mana saja yang bagian-bagian kerak bumi. Nah, kita analogikan bumi seperti apa? Telur. Oke, bagus. Nah, mana yang bagian kerak bumi pada bagian telur? Iya, cangkang dari telur merupakan kerak bumi, sedangkan putih telurnya, ayo, putih telurnya kita analogikan sebagai apa? Mantel bumi, dan kuning telur sebagai inti bumi ya. Masa nggak bisa sih? Nah, lihat ya, itu lapisan telur kita analogikan sebagai bumi. Bu Arsina. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang kerak bumi. Kerak bumi merupakan bagian paling tipis dibandingkan lapisan-lapisan lainnya. Terdiri atas tanah dan batuan yang mudah pecah dan mengandung berbagai unsur kimia seperti oksigen, silikon, besi, aluminium, kalsium, magnesium, natrium, dan juga kandungan berharga seperti emas, perak,
juga bagian yang kerak samudra yang merupakan dasar laut. Nah, jadi di bumi ini kan ada daratan dan ada juga lautan. Itu terdapat di mana? Bagian apa? Kerak bumi. Oke, bagus ya. Nah, ini merupakan bagian dari mantel bumi. Mantel bumi juga sama seperti kerak bumi, memiliki dua lapisan, yaitu ada dia namanya mantel luar dan mantel dalam ya. Mantel bumi, lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal, yaitu 2.900 km dan lapisan yang paling berat di antara lapisan lainnya. Sebenarnya mantel bumi juga terdiri dari dua lapisan seperti mantel dalam dan mantel luar. Lapisan mantel luar dan kerak bumi membentuk lapisan litosfer atau lempeng bumi ya. Nah, inilah keadaan lempeng bumi. Tadi kan Ibu sudah bilang kan, jadi kerak bumi dan mantel bumi membentuk lempeng bumi sehingga menghasilkan apa tadi? Gunung, lembah dan pelatahan tektonik. Nah, seperti itulah gambarannya ya. Nah, inti luar bumi berbeda dari kerak dan mantel bumi. Lapisan inti luar adalah lapisan satu-satunya yang terdiri dari cairan yang pekat, tidak ada air. Nah, jadi di bagian luar mantel inti bumi tidak ada air. Cairan terbuat dari lelehan besi dan nikel ya. Suhunya yaitu 3.800 sampai 6.000 derajat Celcius. Ketebalan lapisan ini 2.900 km sampai 5.100 km. Nah, perhatikan itu gambarnya ya. Itu merupakan gambar apa tadi? Inti bumi bagian luar ya. Jadi kalau dia bagian luarnya itu tidak ada air, berisi lelehan apa tadi? Ya, berisi lelehan besi dan nikel ya. Nah, sedangkan bagian yang kuning itu merupakan bagian dalam inti bumi ya. Sudah paham? Inti dalam bumi. Coba Habib maju ke depan. Bacakan penjelasan dari inti dalam bumi. Ya, bacakan. Kemudian inti dalam bumi lapisan di dalam memiliki suhu tertinggi yaitu 7.000 Celcius. Selain Oke, bagus ya. Silahkan duduk. Apa karena ibu ada yang bertanya? Ada ya. Karena anak ibu tidak ada yang bertanya, jadi ibu yang ingin bertanya ya. Di bagian lapisan mana sih tempat makhluk hidup tinggal? Oke, Janet? Di bagian kerak bumi. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke. Karena sudah paham, ibu akan membagi kelas menjadi dua kelompok ya. Kelompok satu itu Janet, Zora, dan Yes, langsung itu udah cepat. Oke, baik. Waktu pengerjaan diskusi yaitu 20 menit ya. Nah, di sini ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab dan kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian ya. Boleh cari referensi di internet atau dari buku ya. Kerjakan berdasarkan kelompoknya. Sudah bisa dipahami? Sudah? Karena ibu lupa ya, tadi ibu lihat sepeda kan? Iya, Bu. Ya kan? Maklum, udah waktu. Bagaimana kelompok 1 sudah sampai mana diskusinya? Selesai. Kelompok 2 sudah sampai mana diskusinya? Sampai mana? Oke, selamat mengerjakan ya. Waktu diskusi kelompoknya sudah habis ya, ibu minta perwakilan kelompok 1 menjelaskan hasil diskusinya ke depan. Saya Janet dari kelompok 1 akan
menjelaskan hasil diskusi kelompok 1. Apa saja 3 komponen utama penyusun bumi? Berilah tanda checklist pada jawaban yang benar. Atmosfer dan litosfer merupakan atmosfer, hidrosfer, dan litosfer merupakan 3 komponen utama penyusun bumi. Apakah bagian bumi yang tersusun dari es? Yaitu kriosfer. Bagian bumi yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kehidupan adalah biosfer, yaitu lapisan tempat makhluk hidup yang bisa hidup di bumi. Atau coba aja dulu Kak. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya berikut. Bagaimana? Apa anak-anak ibu sudah paham dengan hasil diskusi kelompok 1? Oke. Nah, selanjutnya kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya ke depan. Perhatian kelompok 2. Oke, aja ibu aja. Tapi jangan. Nah, jangan nampain ya lah. Jangan nampain ya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Komponen penyusun bumi. Apa saja 3 komponen utama penyusun bumi? Barilah. Struktur lapisan bumi ada 4. Yang pertama kerak bumi, mantel bumi, inti luar dan inti dalam. Oke, bagus ya, berikan tepuk tangan untuk aku. Nah, apa anak-anak ibu ada yang bertanya tentang hasil diskusi kita hari ini? Tidak, Bu. Oke, tidak ada ya. Karena tidak ada yang bertanya, ibu minta kalian susun kembali meja dan kursinya seperti semula. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Dora. Ilmu yang mempelajari tentang bumi dan perubahannya adalah geologi. Tenaga geologi dibedakan menjadi 2, yaitu tenaga eksogen dan tenaga endogen. Struktur bumi terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, inti bumi. Lempeng tektonik adalah bagian litosfer bumi yang bergerak saling berinteraksi. Oke, bagus ya. Berikan tepuk tangan untuk Bapak. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya.